Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bayu Saputra dengan NPM E1J024094. Saya akan menjelaskan tugas Project Based Method Morfologi tahun 2025 dengan tanaman salam spesies Syzygium polyanthum dengan familia Myrtaceae dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Yang pertama ada morfologi akar. Morfologi akar tanaman salam termasuk dalam jenis akar tunggang. Berikut adalah ciri-ciri morfologi akarnya. Yang pertama ada tipe akar tunggang dengan akar lateral yang tumbuh menyebar. Warna. Yang kedua ada warna. Warnanya coklat muda hingga kecoklatan tua. Yang ketiga ada struktur. Strukturnya berserat halus dengan banyak percabangan kecil. 4. Fungsinya. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tanaman agar berdiri kokoh. Yang kelima, habitat tumbuh baik di tanah yang gembur, lembab, dan subur. Akar tanaman salam juga memiliki senyawa bioaktif yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Yang kedua, ada morfologi batang. Morfologi batang tanaman salam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tipe batang berkayu dan tegak. Yang kedua, warna ada coklat keabu-abuan atau kecoklat-coklatan. Yang ketiga, permukaan kasar dengan tekstur agak berkerut. Keempat, ada strukturnya, batang keras, kuat, dan memiliki percabangan yang cukup banyak. Kelima, diameter bisa mencapai 40 cm pada tanaman yang sudah tua. Yang keenam, tinggi dapat tumbuh hingga 25 meter di habitat aslinya. Yang ketujuh, fungsi menopang daun dan cabang serta sebagai jalur transportasi air dan nutrisi batang. Batang salam sering dimanfaatkan untuk kayu bakar dan beberapa bagian mengandung senyawa yang digunakan dalam pengobatan herbal. Selanjutnya ada percabangan batang. Percabangan batang tanaman salam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tipe percabangan simpodial, yaitu pertumbuhan batang utama yang tampak terhenti karena dominansi cabang-cabang samping. Yang kedua, arah percabangan menyebar ke segala arah membentuk tajuk yang rimbun. Yang ketiga, jumlah cabang cukup banyak, terutama pada tanaman yang tumbuh di tempat terbuka. Yang keempat, ukuran cabang. Ukuran cabangnya bervariasi dari kecil hingga sedang dengan percabangan yang lebih rapat di bagian atas. 5. Ada fungsinya mendukung pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta membantu dalam proses fotosintesis dengan memperluas area penyerapan cahaya matahari. Karena percabangannya yang banyak dan rimbun, tanaman sering digunakan sebagai tanaman peneduh di pekarangan atau kebun. Selanjutnya ada morfologi daun. Morfologi daun salam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tipe daun tunggal, berbentuk lonjong atau elips. Susunan daun berseling pada batang dan ranting. Ukuran
panjang sekitar 5-15 cm dan lebar 2,5-6 cm. Warnanya, warna daun salam hijau tua di bagian atas dan hijau lebih muda di bagian bawah. Teksturnya agak tebal, kaku dan permukaannya licin. Tepi daun salam memiliki tipe daun yang rata. Ujung daunnya runcing, pangkal daunnya meruncing atau tumpul. Tulang daun menyirip dengan tulang utama jelas terlihat. Aroma daun segar mengeluarkan aroma khas saat diremas karena mengandung minyak atsiri. Daun salam sering digunakan sebagai bumbu masakan dan memiliki manfaat kesehatan karena mengandung senyawa antioksidan, flavonoid, dan minyak atsiri. Selanjutnya ada morfologi bunga salam. Morfologi bunga tanaman salam memiliki ciri sebagai berikut. Tipe bunga majemuk, tumbuh dalam malai di ujung ranting atau ketiak daun. Bentuknya kecil, berbentuk seperti lonceng atau mangkuk terbuk. Ukurannya diameter sekitar 5-8 mm. Warnanya putih ke kuning-kuningan hingga krim. Jumlah kelopak terdiri dari 4-5 kelopak kecil berbentuk segitiga. 6. Ada jumlah mahkotanya. Jumlah mahkota ada 4-5 helai tipis dan berwarna pucat. Benang sarinya banyak, mencuat keluar dan berwarna putih. Putiknya satu dengan kepala putih kecil. Aroma wangi lembut yang menarik serangga penyerbuk seperti lebah. Masa berbunga biasanya berbunga pada saat musim tertentu tergantung kondisi lingkungan. Bunga salam berperan penting dalam proses produksi tanaman, akan berkembang menjadi buah berbentuk kecil berwarna keunguan saat matang. Selanjutnya ada morfologi buah. Morfologi buah tanaman salam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tipe buahnya buah buni atau berdaging. Bentuknya bulat hingga oval. Ukurannya sekitar 1-1,5 cm. Warnanya hijau saat muda, berubah menjadi merah keunguan atau kehitaman saat matang. Tekstur kulitnya halus dan tipis. Daging buah tipis dengan rasa agak sepat saat masih muda dan sedikit manis saat matang. Biji terdapat 1 biji di dalamnya, berbentuk bulat dan berwarna coklat. Fungsinya sebagai alat reproduksi tanaman melalui penyebaran biji oleh hewan lainnya. Selanjutnya ada morfologi biji. Morfologi biji tanaman salam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya bulat hingga oval, ukuran diameter sekitar 0,5-1 cm. Warnanya coklat muda hingga tua. Permukaan halus dengan sedikit tekstur. Struktur terdiri dari lapisan kulit biji atau testa yang melindungi embrio di dalamnya. Kandungan mengandung cadangan makanan yang mendukung perkecambahan. Perkecambahan memiliki tipe dikotil dengan 2 keping biji yang akan berkembang menjadi kecambah. Selanjutnya ada morfologi organ metamorfa dan aksesoria. Dengan adanya organ metamorfa dan aksesoria ini, tanaman salam dapat bertahan dan beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan, serta memiliki manfaat tinggi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada manfaat tanaman salam memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik bidang kesehatan, kuliner, maupun lingkungan.
Dan berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat dalam kesehatan. Dapat menurunkan tekanan darah. Daun salam mengandung antioksidan dan senyawa flavonoid yang membantu mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar gula. Ekstrak daun salam sering digunakan membantu penderita diabetes dan juga bisa sebagai antibakteri dan jamur. Kandungan minyak atsiri daun salam memiliki sifat antimikroba yang melawan infeksi. Dapat meredakan nyeri dan peradangan. Digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi nyeri dan sakit perut. Dapat menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengatasi diare, kembung, dan penggangguan pencernaan lainnya. Dengan berbagai manfaat tersebut, tanaman salam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kesehatan kuliner maupun lingkungan. Dan juga ada manfaat dalam kuliner. Sebagai bumbu masakan, daun salam sering digunakan dalam masakan Indonesia untuk memberi aroma khas pada sup, gulai, dan tumison. Menghilangkan bau amis, daun salam dapat digunakan untuk mengurangi bau amis pada daging ikan. Dapat digunakan sebagai bahan minuman herbal. Rebusannya, daun salam sering dikonsumsi sebagai teh herbal untuk kesehatan. Dan ada manfaat dalam lingkungan dan industri sebagai tanaman peneduh. Pohon salam yang rimbun sering ditanam di pekarangan atau sebagai pohon pelindung. Kayunya dapat digunakan. Batang pohon salam bisa dijadikan kayu bakar atau bahan bangunan ringan, bahan kosmetik dan obat tradisional. Minyak atsiri dan daun salam dari daun salam digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Dengan berbagai manfaat tersebut, tanaman salam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kesehatan, kuliner, maupun lingkungan. Sekian, itulah penjelasan tugas dari Project Best Method saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.